Bapak Ibu mendengarkan firman ini, nonton khotbah ini, artinya Bapak Ibu Tuhan belum selesai dengan kehidupan Bapak Ibu. Tuhan masih mempunyai rencana yang besar. Tuhan masih mempunyai masa depan atas hidupnya Bapak Ibu. Bahkan yang di tempat ini pun yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan belum pernah selesai. Dan Tuhan akan mempersiapkan dalam skala yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar. Itu dibutuhkan peremukan yang di dalam kita. Peremukan yang di dalam ini membentuk, memproses, membuat kita tuh semakin hari menyerupai Yesus Kristus. Makanya kalau menghadapi masalah, tekanan, kejadian, hal yang buruk, kekurangan. Kalau ngomong tentang kekurangan, saya paling banyak mengalami kekurangan. Dan terbukti sampai hari ini diproteksi dan dijagain Tuhan. Saya pernah mengalami juga hampir beberapa kali nyawa mau hilang. Waktu itu saya pernah tenggelam di sungai itu, hampir tenggelam, hampir mati beberapa kali. Dan terbukti Tuhan pakai saya sampai hari ini. Saya juga pernah kesetrum listrik, hampir mati itu kalau nggak tolong tetangga saya. Dan terbukti kalau selama Tuhan memiliki rencana atas hidup kita, Tuhan tidak akan pernah berhenti dengan kita. Selama Tuhan panggil kita dan Tuhan berikan napas hidup hari ini, Tuhan artinya tidak pernah berhenti dengan kehidupan Bapak Ibu. Tuhan masih punya rencana yang baik. Sampai hari ini pun Bapak Ibu mendengarkan firman, Tuhan belum selesai dengan kehidupan Bapak Ibu. Tuhan masih memiliki rencana yang besar. Masih ada pengharapan di masa sulit. Fokus kita adalah menaklukkan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau itu kepada Kristus. Supaya apa? Kita memiliki pikiran-pikiran Yesus Kristus. Kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak dikendalikan oleh emosi kita. Kita tidak dikendalikan oleh amarah kita, pemikiran kita sendiri. Bapak Ibu, setan bisa menipu kita dengan memikirkan apa yang manusia pikir. Ingat nggak? Ketika Petrus dihardik oleh Tuhan. Karena apa? Petrus itu memikirkan apa yang manusia pikir loh. Karena kebanyakan manusia pikir tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita memikirkan apa yang Allah pikirkan. Karena apa yang manusia pikir, karena yang manusia pikir seringkali tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Makanya nyala iblis daripadamu. Yesus menghardik Petrus seperti itu karena apa? Dia memikirkan yang manusia pikirkan. Banyak dunia mengajarkan bagaimana berpikir positif yang bagaimana? Karena manusia tidak bisa diisi Tuhan atau setan. Manusia tidak bisa kosong. Kalau tidak diisi Tuhan ya diisi setan. Kalau nggak positif ya negatif. Bahkan ahli atom pun juga mengerti bahwa atom itu tidak ada yang netral. Kalau nggak positif ya negatif. Manusia itu kalau nggak diisi firman, diisi setan. Kalau nggak diisi Yesus ya diisi setan. Jelas. Kalau nggak diisi kebenaran kerajaan Allah, tentunya diisi dengan kerajaan dunia, cara pikir dan pola pikir dunia. Nah, bagian kita adalah menaklukkan yang di dalam ini kepada Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Kalau kita mau ngelihat TV, isinya tiap hari orang meninggal. Kita ngelihat media sosial, teman saya di media sosial hampir tiap hari posting orang meninggal. Dari mamanya, saudaranya, bahkan adik ipar saya punya mertua kemarin udah meninggal, dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Teman-teman saya hampir setiap hari ada yang meninggal. Kalau kita mau melihat dunia, kalau hari ini kita mau melihat yang dunia lihat, dunia nyatakan, isinya tahu nggak apa Bapak Ibu? Kekhawatiran, kecemasan. Karena dunia isinya tentang kekhawatiran. Ketika kita telan sesuatu yang negatif dari dunia, itu kita tuh memberikan makan manusia roh kita. Harusnya kita beri makan manusia kita adalah kebenaran firman Tuhan. Manusia rohani kita yang diberikan firman Tuhan. Kalau kita nggak bisa berpikir seperti orang dunia berpikir, kita harus berpikir seperti Allah berpikir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, tidak ada yang benar kecuali Yesus Kristus. Itu yang harus kita pikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia apa? Apakah perkara dunia mulia? Perkara dunia tidak ada yang mulia. Semuanya sifatnya fana, sementara. Yang mulia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Apakah berita hari ini di televisi isinya sedap didengar? Apakah di media sosial? Kecuali di YouTube isinya khotbah. Kalau kita mau dengar, kita tinggal pilih. Kita diberikan pilihan. Kita mau dengar apa?
firman Tuhan, janji Tuhan, atau berita tentang dunia, tentang kehancuran, tentang kematian, tentang kecemasan. Semakin kita banyak memikirkan, melihat, memberi makan manusia kita, mata kita semakin banyak menonton hal yang mencekam, menghantui, membuat khawatir, membuat kacau. Kita memberi jiwa kita ini makanan-makanan yang mengkhawatirkan seperti dunia. Tapi ketika kita ini memberi makanan di dalam diri kita ini firman Tuhan, kita isi tentang janji Tuhan, itu tambah hari semakin memurnikan yang di dalam ini. Semakin hari semakin dibentuk, diproses, terus diisi. Karena dari dalam hati orang akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Tapi kalau yang di dalam hatinya ini kotor, isinya sampah semua, isinya tentang kekhawatiran, isinya tentang kematian, isinya tentang berita buruk, yang manifestasi keluar dari mulutnya pun juga berita buruk. Jadi kita mesti jadi orang itu pinter. Jadi orang Kristen itu mesti smart, mesti pakai hikmat. Karena Tuhan pakai otak kita tidak dilahirkan baru loh. Otak kita harus diisi firman, otak kita harus diisi pengetahuan. Jadi orang Kristen mesti pandai. Jadi kita harus bisa memilah. Karena mata kita ini seperti pintu gerbang, mulut kita juga seperti pintu gerbang, telinga kita seperti pintu gerbang. Kita mau terima berita yang jelek, kita mau terima berita yang busuk, atau kita mau makan semua kekhawatiran, berita yang busuk itu kita telan kekhawatiran, dan ujungnya mempengaruhi di dalam diri kita. Orang yang seringkali dikuasai kekhawatiran susah mempercayai firman Tuhan. Untuk percaya Tuhan itu susah. Apalagi untuk percaya mujizat itu mustahil rasanya. Dan untuk sampai kita mengerti itu, kita harus setiap hari pikul salib sangkal diri, menyangkal apa yang mau kita nih. Kemauan kita ini seringkali memang benar-benar tidak sesuai suka firman Tuhan. Pikiran kita pun juga sama. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau bertolak belakang dengan Tuhan. Itu yang perlu kita taklukkan, kita fokuskan. Berpikir seperti Tuhan berpikir, berjalan seperti Tuhan berjalan. Baru Tuhan pakai hidup kita itu secara ajaib dan powerful. Kenapa banyak orang Kristen nggak dipakai Tuhan secara luar biasa? Karena banyak orang Kristen tidak memiliki pengaruh yang hebat. Tidak memiliki pengaruhnya semakin hari tidak semakin besar. Kenapa? Dia tidak membuat yang di dalam ini dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Jadi egonya, maunya yang mengontrol dan mengendalikan. Kalau orang dikontrol ego dan dikontrol kemauannya, itu pasti menjadi orang yang keras hati, keras kepala, sudah dinasihati, sudah dibentuk. Ada orang yang ngerti firman hanya untuk menyerang orang lain. Bapak Ibu, kita tuh kalau belajar firman, sebenarnya itu firman itu yang akan membersihkan hati kita yang di dalam. Kita belajar firman itu bukan untuk khotbah. Toh, kalau saya dipercayakan khotbah hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena high calling saya sebagai hamba Tuhan, meskipun menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu bisa dengerin apa yang saya sampaikan. Kalau saya belajar firman, yang utama dahulu adalah saya memberi manusia makan manusia roh saya dulu. Bukan untuk saya mengkhotbahin Bapak Ibu. Saya memberi makan manusia roh saya dahulu, supaya manusia roh saya itu bertumbuh kuat, hidup saya semakin kuat di dalam Tuhan, manusia daging saya semakin dikikis dan dimatikan. Baru kemuliaan Tuhan itu akan memancar keluar. Bapak Ibu, kalau kita belajar firman untuk khotbah, itu salah. Kita belajar firman untuk memberi makan manusia roh kita. Yang perlu khotbah itu kan rata-rata orang Kristen kan. Orang dunia nggak butuh khotbah. Mana mau orang dunia dengar khotbah? Apalagi tetangga sebelah kita mau dengar khotbah kita. Mau cari YouTube tentang khotbah? Nggak mau. Yang perlu khotbah adalah Bapak Ibu yang percaya Tuhan. Tetapi orang dunia perlu melihat Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Diserial. Kita tuh belajar firman untuk merubah kita yang di dalam ini. Semakin hari semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam diri kita. Kalau tidak, kekristenan kita itu palsu. Kita bisa ibadah di gereja, kita bisa menyembah Tuhan di gereja, angkat tangan, berbahasa roh 40 km per jam, tapi kehidupannya tidak mencerminkan Yesus Kristus. Buat apa? Banyak orang dunia tersandung dengan kelakuan orang Kristen. Orang Kristen kok kayak begitu? Jalan sembrono, lampu merah ditabrak, verboden dilanggar, kepahitan, ketika disakitin serang balik, merendahkan, komentarnya merendahkan, menyerang pribadi. Kalau kita yang lakukan seperti itu, orang dunia nggak tertarik dengan hidup kita. Kita harus melakukan hal yang berbeda dengan orang dunia lakukan, dengan sistem dunia lakukan.
Supaya apa? Kristus semakin hari semakin berkuasa ngontrol. Kalau kita ini tunduk kepada firman, kalau kita ini tunduk sepenuhnya kepada firman, lama-lama daging kita itu semakin hari semakin dimatikan. Semakin mudah ngerti kehendak Tuhan. Kenapa kok kita ini nggak susah sekali ngerti firman? Kenapa kok daging kita yang lebih menonjol? Kenapa orang yang lebih banyak melakukan dosa daripada melakukan kebenaran? Karena apa? Dagingnya yang menguasai. Dia tidak mau belajar kasih makan manusia rohaninya. Dia coba kasih makan manusia rohaninya dengan apa yang dia pikir benar, apa yang dia rasa baik, apa yang dipikirinya seperti dunia berpikir. Dia coba lakukan. Ya ujungnya bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi banyak orang yang tersandung dengan kehidupan. Kekristenan kita adalah menghidupin firman 24 jam sehari. Kekristenan kita adalah menjadi orang yang bisa dilihat. Karena apa? Ada Yesus yang manifestasi di dalam diri kita ini. Ketika Yesus manifestasi dalam diri kita, Bapak Ibu berjalan kemanapun juga, Tuhan akan menyertai. Ada proteksi dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab, bukankah kita Mazmur ngomong begini, sekalipun 10.000 rebah di sebelah kiriku dan berapa lagi sebelah kananku, aku tidak akan tetap goyah. Aku hanya menonton dengan nyantai. Apa yang menjadikan seperti itu? Karena dia tahu apa yang dia sembah, apa yang dia layani. Dia kenal apa yang dia layani, apa yang dia sembah. Bagian kita orang percaya adalah mengenal Tuhan secara pribadi kok. Kalau kita semakin mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, mengenal Tuhan bukannya sekedar mendengarkan khotbah saja. Mendengarkan khotbah itu bagus, tapi melakukannya itu jauh lebih bagus. Membaca firman itu bagus, tapi kalau membaca firman saja tanpa melakukannya adalah sia-sia. Karena agama Kristen itu adalah bukan agama hafalan yang menghafal ayat dan pasal sampai ngelotok di kepala, tapi kekristenan adalah menghidupin firman Tuhan setiap hari. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Baru orang lain bisa ngelihat, oh kamu kok berbeda. Apa yang membedakan kamu? Karena kita adalah orang-orang percaya menghidupin firman Tuhan. Kekristenan kita harus dilihat berbeda dari orang lain, dari orang dunia. Kalau kekristenan kita ini sama dengan orang dunia, tidak jauh beda kita. Apa bedanya kita? Sudah buang-buang waktu ke gereja tapi kelakuan kita seperti orang dunia. Bukankah sama saja? Kita harus menjadi orang yang berbeda. Makanya diizinkan Tuhan proses permukaan setiap hari. Proses permukaan setiap hari. Dan kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah dimengerti, hal-hal yang tidak dipahami, bersyukur saja dan nikmatin tetap berjalan sama Tuhan. Seringkali Tuhan hanya bukakan selangkah ke depan dan kita nggak tahu lagi ke depan lagi seperti apa. Dan ketika kita ini melangkah bersama Tuhan, tetap setia, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan hari demi hari. Tuhan pasti buka jalan. Saya adalah saksi hidup. Saya seringkali tidak ngerti besok meski mau ngelakuin apa, besok meski mau makan apa, besok meski menjalani bisnis seperti apa. Dan saya bawa Pak Gembala tahu saya pernah terjerat hutang. Usaha itu besar sekali, menurut saya besar, tapi menurut beberapa orang itu uang receh. Tapi buat saya itu orang besar sekali. Saya nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Dan saya hanya percaya Tuhan. Kalau kita ini kenal Tuhan secara pribadi, makanya saya bilang kekristenan itu adalah perjalanan hidup kita dengan Tuhan setiap hari. Mengalami Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Makanya kalau diajak kita mengalami hal buruk, hal jelek itu bersyukur, nikmatin. Bapak Ibu sakit hari ini kena COVID, bersyukur, nikmati dengan Tuhan. Nanti ketika Tuhan melakukan kesembuhan, kamu bisa bersaksi kepada orang, ada kesaksian hidupnya. Hari ini saya bisa bersaksi bahwa Tuhan menyertai saya. Hari ini saya bersaksi bahwa Tuhan memproteksi saya, mencukupi semua kebutuhan saya, karena saya sudah mengalami hal-hal yang sulit di masa yang lalu. Saya pernah titik tertentu rekening saya itu 0. Kita habisin benar-benar karena untuk bayar hutang aja kurang. Bahkan untuk bayar IPL, bayar listrik, bayar cicilan. Sedangkan kita masih hidup dengan cicilan yang lumayan gede. Dan hari ini PPKM, PSBB atau PPKM. Semua kantor tutup, usaha tutup. Mau ngapain? Kalau orang dunia jerat-jerit loh. Maki-maki pemerintah, maki-maki kebijakan yang ada. Kita sebagai orang percaya Pak, berjalan aja. Kita turut aja. Karena tidak ada pemerintah yang datangnya dari setan. Kalau pemerintah hari ini ada itu sebagai wakil Allah di bumi. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Turutin apa maunya. Dan Tuhan terbukti proteksi. Tuhan jaga, Tuhan cukupin semua kebutuhan saya sampai hari. It's powerful. Kita nggak ada bisnis, kita nggak ada kerja. Dagang lagi babak belur. Usaha lagi babak belur. Nyatanya Tuhan proteksi. Tuhan jagain sampai hari. Makanya Tuhan tidak akan pernah berhenti dengan hidup kita. Tuhan tidak akan putus asa dengan hidup kita. Bapak Ibu ngalamin apa hari? Untuk kedepannya kita nggak pernah tahu hari seperti apa.
Tapi yang jadi jaminan hidup kita adalah kebaikan Tuhan yang kita pernah nikmati masa lalu. Di tahun-tahun yang lalu Tuhan tolong, tahun-tahun lalu Tuhan proteksi, tahun-tahun lalu Tuhan cukupi, tahun-tahun lalu Tuhan pernah bikin mujizat melalui hidup kita. Tuhan akan lakukan double porsi di masa yang akan datang.